Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi meningkat sebesar 0,88%. Dengan total market cap mencapai 972 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin, kita bisa lihat dia mulai kembali di atas dari 20.000, walaupun tipis, hanya 5 dolar saja ya. Tapi kayaknya close daily-nya jam 7 pagi tadi antara retest atau nyaris retest di MA20 ya. Dan itu merupakan peningkatan sebesar 0,46% dalam 24 jam terakhir. Untuk Ethereum, dia meningkat lebih besar sebesar 0,71% di angka 1451. Lalu untuk BNB, dia meningkat sebesar 0,32% dan masih bertahan di atas dari summer low di 263 something. Ya, that's good. Lalu untuk XRP, dia meningkat dengan cukup signifikan sebesar 5,32%. Lalu Cardano, dia meningkat sebesar 1,11%, yang juga lumayan ya. Lalu untuk Solana dia meningkat sekitar 2,5%-an ya. Untuk Dogecoin dia meningkat sebesar 1,41%. Dan selanjutnya mungkin yang harus kita lihat juga adalah Cosmos, di mana dia mulai terkoreksi sekarang ya. Gue lupa nih angka tepatnya. Apakah dia koreksi sampai ke EMA 200 atau tidak? Nanti kita lihat di belakang ya. Untuk economic calendar, arguably yang penting adalah tanggal 22 dan tanggal 21 ya. Untuk hari ini dan besok basically kurang penting lah, nggak ada data yang terlalu penting. Yang mungkin kita harus perhatikan di tanggal 21 adalah data dari Amrik, yaitu existing home sales ya. Ini akan memperlihatkan demand dari real estate di Amerika Serikat ya. Lalu ada crude oil inventories juga. Ini tentunya akan ada hubungan juga dengan headline inflation ya, atau ya headline CPI juga bisa ya. Lalu selanjutnya juga yang lebih penting arguably ada nanti di tanggal 22 akan keluar beberapa data. Yang pertama economic projection dari FOMC, ya, lalu FOMC statement, dan yang paling penting adalah the Fed interest rate decision. Udah keluar nih forecastnya ya, karena sudah semakin dekat. Jadi kalau kita lihat dari sini, forecast mereka adalah peningkatan 75 BPS atau 0,75%. Ya. Nah, jadi andaikan tiba-tiba peningkatannya 100 BPS atau 1%, nah itu kemungkinan besar market akan kembali dibanting. Nah, selain itu juga yang mungkin kita harus perhatikan adalah nanti press conference. Nah, press conference ini harus ditonton. Ya, lu bisa tonton di Bloomberg atau di mana lah, ya. Nanti ya kalau press conference-nya ini cenderung hawkish, ya dia ngomong kan inflasi ternyata masih belum terkontrol dan lain-lain, ya itu ekstra dibanting, ya. Jadi lagi-lagi ini yang paling penting, ya. Sekarang tinggal dalam waktu 4 hari lagi ke depan. Ya, jadi siap-siap. Dan ini juga mulai tergambar dalam bentuk chartnya ya. Kalau kita lihat di sini, dia mulai sedikit ke-reject oleh EMA20. Walaupun belum benar-benar ke-reject ya. Karena kalau lu lihat di sini, poin tertingginya adalah 20.188. Sementara EMA20 ada di 20.200-an. Jadi sebenarnya belum ke-reject, nyaris ke-reject ya. Tapi ya jelas jadinya PR-nya. PR-nya adalah tembus EMA20. Kalau dia bisa mulai tembus EMA20, apalagi bisa mulai retest juga 20.800, itu bisa menjadi satu pertanda yang baik. Jadi sesuai dengan kemarin ya, PR-nya masih sama untuk Bitcoin, tembus 20, tembus 20.800, intinya cari sebanyak mungkin support. Supaya nanti andaikan dibanting pada tanggal 22, ya lumayan lah gitu kesannya. Ya kayak gini nih, coba lu bayangin kalau Bitcoin gak naik dulu di sini. Kalau Bitcoin langsung jebol kayak gini, tapi waktu masih di sini. Artinya apa? Bitcoin akan membuat lower low. Nah, jadi itu logiknya. Kita harus sebanyak mungkin mengkoleksi support supaya Anda akan kebanting, ya minimal kayak gini lah ya. Ada penahannya gitu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara short term ya, harus tembus banyak mungkin support ya. Untuk sekarang fokusnya di MA20 dan 20.800. Untuk long termnya sayangnya ya kita tahu masih sulit, yaitu harus reclaim MA200 weekly yang ada di harga 23.300-an. Nah, jadi sebelum dia bisa tembus ke situ ya otomatis jangan harap dulu lah kita bisa lanjut buruan ya. Dan selain dari itu juga yang bikin deg-degan adalah MA20 yang sekarang gue kasih nickname Mike Tyson ya. Karena ini udah pasti ya, walaupun Bitcoin kesannya sampai lagi naik lagi retest, ini udah terlalu lama di bawah dari MA200, jadi pasti akan terjadi death cross. Nah, kalau sudah terjadi death cross, ini adalah pertama kalinya sepanjang masa Bitcoin ya. Nah, kemungkinan besar kalau itu sampai death cross 20 akan menjadi resisten yang menyebalkan. Maka dari itu gue akan kasih nickname Mike Tyson, si tukang pukul ya. Nah,
Selain dari itu, yang harus kita lihat lagi adalah apakah Bitcoin akan mulai weekly close di bawah dari 19.200 atau tidak. Kalau mulai dia weekly close dan daily close di bawah dari di bawah dari 1900 di bawah dari 19.200, that's gonna be bad, ya. Karena strukturnya akan pecah dan lagi-lagi 19.200 ini adalah struktur makro yang penting, ya. Ini adalah weekly close tertinggi di siklus 2017-an, ya. Jadi kalau ini mulai pecah, otomatis akan mulai ke price range yang lebih rendah, 12.000 sampai 10 ribuan. And that's bad. Basically itu kayak 50% drop dari sini, ya. Oke. Jadi itu kurang lebih untuk makronya dari Bitcoin dan juga short term dari Bitcoin. Untuk indeks dolar ya, karena sekarang hari apa nih? Hari Sabtu ya. Ini hari Minggu. Maka ya otomatis masih sama seperti kemarin ya, masih tutup marketnya. Dan otomatis juga sama untuk Nasdaq, S&P dan lain-lain. Nah, jadi ya for now ya masih kelihatan sedikit buruk secara price action ya. Mulai dari Nasdaq, S&P, Dow Jones, mereka cenderung semua membuat suatu lower low ya. Dan ya lagi-lagi ini memang apa ya, dalam masa-masa yang nggak terlalu enak, bahkan seperti aset-aset yang harusnya risk off ya, seperti gold dan silver. Silver oke lah, silver masih bagus. Tapi gold, lu bisa lihat sendiri dia masih cenderung membuat lower low ya. Nah, jadi ini memang satu siklus yang cukup aneh karena ya kalau lu perhatiin baik-baik gitu secara fundamentalnya, it's really bad. Mulai dari resesi, mulai dari konflik di Rusia ya, yang juga berhubungan dengan krisis energi dan juga pangan di sana. Jadi memang benar-benar berantakan. Plus apa ya? Satu lagi yang bisa dibilang sebelumnya gitu ya, atau prelude-nya adalah ada COVID ya. Ada supply chain problem dan lain-lain. Jadi ini literally apa ya, masa-masa yang sangat mungkin sulit gitu untuk kita manusia lah gitu dalam beberapa dekade terakhir ya, terlalu bertubi-tubi. Jadi ya lagi-lagi kita harus bersabar ya. Tapi biasanya di waktu-waktu seperti ini, kalau lu bisa apa ya, bisa terus menyisihkan sebagian dari penghasilan lu dan lu investkan ke aset-aset ya. Ya tentunya aset yang jelas ya, jangan yang asal ya. Itu akan menjadi tempat terbaik untuk kita akumulasi. Ya, karena lagi-lagi saat terjadi krisis dan macam-macam seperti ini adalah terjadi fear yang luar biasa besar. Dan seperti yang Warren Buffett bilang, kita beli saat orang lain fearful. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu secara makronya. Kita akan bahas untuk buy limit dan lain-lain di belakang ya. Nah, tapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan ingatkan bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Yaitu yang pertama dan yang paling penting. Yang kedua, tujuan dari video-video ini semua adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Nah, kalau buat lo yang ingin mendukung TCI, ada berbagai macam cara. Lo bisa like, bisa subscribe, bisa share our video, atau bisa juga menggunakan link refraktor di bawah. Ya. Dan sebelum kita masuk, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Fairdesk, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures. Dan jangan lupa juga di sini kita bisa earning passive income di earn mereka. Nah, selain dari itu juga ada beberapa welcome bonus yang menarik. Yang pertama ada KYC bonus senilai 2 USD. Kalian bisa dapatkan hanya dengan mengkomplit KYC standard level saja. Dan setelah itu kalian juga bisa mendapatkan deposit bonus senilai 600 USD hanya dengan melakukan first deposit lebih dari 100 USD. Dan selain itu juga ada trading bonus senilai $15 apabila kalian sudah mencapai ke trading volume tertentu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang gue suka dari Fairdesk ini adalah dia exchanger to lend. Ya, jadi artinya apa? Lu bisa WD aset lu. Karena ada beberapa exchanger atau broker yang zaman sekarang itu dia nggak bisa. Jadi lu hanya bisa jual dan beli di exchanger ini saja. Di Fairdesk nggak, lu bisa tarik semua aset kripto lu. Nah, contohnya di sini gua akan coba tarik dalam bentuk USDT. Ya, tentunya lu bisa ubah nanti ke aset yang lu mau. Nah, jadi kurang lebih seperti itu caranya. Kalian tinggal masukin berapa jumlahnya, confirm, jadi kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa untuk mulai trade di Fairdesk. Oke, dan buy limit untuk Bitcoin. Nah, buy limit untuk Bitcoin yang pertama masih sama, yaitu di 19.200. Ya, jadi itu nggak berubah untuk spot ya. Nah, tetapi kita bisa lihat di sini mulai ada peluang untuk short ya. Jadi andaikan terjadi seperti ini. Andaikan dia mulai retest, ini belum retest dianggapnya karena belum kena ya. Jadi andaikan nih hari ini retest kali, besok retest lagi, nah kita mulai bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Karena kalau kita lihat secara volume mulai berkurang, jadi ada potensi untuk dia drop. Nah,
Selanjutnya, ya untuk posisi long otomatis tinggal kita balik logikanya. Andaikan dia mulai koreksi ke sini, terjadi retest 1, ya dia naik ke atas, retest kedua lagi atau konfirmasi. Nah, lu bisa buka posisi long di 19.200 sama dengan buy limit untuk spot, ya. Nah, tentunya untuk TP di MA20 shortnya yaitu di sini. Untuk TP longnya otomatis di MA20 atau ada pilihan lagi di 20.800, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long, short, dan untuk buy limit ya. Yang pertama. Untuk buy limit yang kedua, kita bisa geser ke indeks Bitcoin ya, yaitu di 15.600. Ya, ini gue udah terus sering ngomong, simpelnya ini adalah satu statistik yang terjadi 2 kali sebelumnya. Dan ini adalah minus 30% dari MA200, yaitu 15.600. Andaikan ini jebol juga, ya, berarti siap-siap kita akan masuk ke price range yang lebih dalam, yaitu 12.000 sampai 10.000 ya. Lagi-lagi ya, lu mungkin udah mulai hafal, harapannya adalah ini ketahan. Karena 19.200 ini jelas adalah struktur yang super penting. Ini adalah weekly close all time high di 2017 di sebelumnya ya, alias 5 tahun lalu nggak kerasa ya. Nah, jadi ini harusnya menjadi struktur support yang cukup penting karena sebelumnya adalah resisten yang kuat juga. Nah, jadi andaikan ini bisa bertahan, menurut gua kita akan lebih cepat recover. Tapi kalau sampai ini lanjut lagi jebol, apalagi kalau CPI jelek dan buat ini ngedrop ekstrim lagi, ya sudah, kita harus siap-siap ada possibility atau probability-nya lah ya, lebih tepatnya ada probability yang lebih besar lagi untuk kita bisa mencapai ke 12.000 atau bahkan sampai 10.000. Ya, jadi lagi-lagi kita sebagai seorang trader tujuannya bukan menjadi dukun, ya, tujuan kita adalah mempersiapkan semua skenario yang terjadi, atau lebih tepatnya yang bisa terjadi. Yang terbaik seperti apa, ya? Yang terbaik ini menjadi double bottom atau triple bottom dan naik ke atas. Yang terburuk apa? Yang terburuk ada ini jebol lagi ke bawah gara-gara CPI, ya bukan CPI, gara-gara interest rate, lalu nggak beres-beres krisisnya, ya sudah kita bisa sampai ke price range yang lebih rendah lagi, yaitu di daerah 12.000 sampai 10.000, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya Ethereum, dan seperti yang kita bisa lihat sesuai dengan perkiraan kita, dia terpantul di struktur. Ya, gue lupa tepatnya angkanya berapa, tapi ya lu bisa lihat sendiri lah secara visualnya ternyata tepat. Ya. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2. Nah, hari ini buat kalian yang ingin buka posisi long, bisa kalian pertimbangkan untuk pending order sekarang di daerah 1434,92. Nah, posisi long ini tentunya target TP-nya jelas. Target TP-nya adalah di daerah 1524 ya. Jadi bisa dibilang ini cukup rapih ya. Kemarin dan sesuai dengan harapan kita juga. Nah, jadi ya lagi-lagi ini adalah klasik ya, ini adalah retest atau lebih tepatnya konfirmasi yang bagus. Ya, kita tunggu apakah kita akan berjodoh di sini dan long kita akan profit atau tidak ya. Nah, tentunya untuk short tinggal kita balik logikanya. Andaikan nih ya, nanti retest lagi, lu udah punya long, lu naik ke atas nih, ya kan udah retest 2 kali atau konfirmasi. TP di sini. Nah, setelah TP, andaikan dia ke reject di sini. Reject 1, reject 2. Nah, lu bisa nge-short. Jadi seperti pembahasan kita kemarin juga, andaikan selama ya 4 hari ke depan BTC sideways, sebenarnya ini bisa menjadi satu price range yang cukup menguntungkan kalau buat lo yang ingin bermain short term ya. Jadi di sini nge-short, di sini nge-long dengan target TP-nya dibalik aja seperti tadi. Nah, jadi lagi-lagi gue lebih prefer TA yang simple, nggak ngejelimet, dan lebih di time frame besar ya, karena di time frame besar biasanya lebih rapih dibandingkan time frame kecil. Semakin kecil biasanya semakin banyak false signal gitu, karena data yang dikumpulkan lebih dikit. Itu udah gue pernah bahas di video-video gue sebelumnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Tentunya untuk spot sama ya, dan harusnya lu udah kalau tertarik untuk akumulasi udah dapat di 1434 ya. Dan secara struktur overall oke ya. Ini sudah menjadi satu struktur yang 3 kali menahan harga Ethereum. Semoga saja ini bisa kali ini sama-sama seperti yang sebelum-sebelumnya membuat Ethereum kembali naik lagi ke atas ya. Dan kalau overallnya dibilang jelek sih ya nggak juga, ada yang lebih jelek daripada ini, tapi dibilang bagus banget enggak ya. Kalau bagus banget sih bisa dibilang masih atom ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya Atom. Untuk Atom kita bisa lihat bahwa belum ternyata ya, jawabannya belum kena MA200. Nah, jadi kita tinggal tunggu retest pertama kita. Ya, jangan terburu-buru dulu. Kalau gue pribadi lebih nyamannya seperti biasa ya. Retest pertama ya.
dan retest kedua atau konfirmasi baru lu buka posisi long. Di waktu bersamaan juga kita nunggu supaya Bollinger Band-nya lebih terbuka ya. Saat Bollinger Band-nya lebih terbuka, nah otomatis target TP kita akan jadi lebih memungkinkan untuk kena ya. Dan sekali lagi ya, ini Cosmos memang luar biasa ya, istimewa, pakai telur ya, telur keju kalau perlu. Dimana yang lain cenderung stagnan ya, udah bagus sideways gak bikin lower low. Cosmos lanjut terus secara struktur masih rapih banget dari awal Juni ya. Pertengahan Juni sampai sekarang masih sangat rapi ya, belum membuat lower low, itu yang penting. Double top pernah sekali ya, tapi ya ujung-ujungnya tetap aja semuanya masih bagus banget dibandingkan yang lain. Nah, untuk sekarang ya, tentunya posisi short juga lu bisa pertimbangkan. Kalau long kan jelas seperti pembahasan kita tadi ya. Kalau terjadi retest kali, retest 2 ya atau konfirmasi, nah, lu bisa long di EMA 200 dengan target TP di $17 lebih 71 sen. Nah, untuk ke shortnya, lagi-lagi ya, simple trading, tinggal lu balikin aja. Kalau lu di sini udah kena TP, retest kali, retest 2, nah lu bisa buka posisi short lagi dengan target TP-nya di MA 200. Literally tinggal dibalik ya. Ya, seperti biasalah ya, kalau gua sih berpikirnya hidup tuh udah ribet. Lu trading jangan dibikin ribet ya. Kalau ekstra ribet kan ujung-ujungnya lu pusing sendiri ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk long dan short. Untuk posisi spot, lu bisa pertimbangkan langsung buy limit aja di MA 200. Lagi-lagi, cara berpikirnya untuk long term. Ya. Dan kayak nabung, gitu. Jangan kesannya, wah, gue punya duit 10 juta, langsung gue jebretin semua 10 juta di sini. No, it doesn't work like that. Ya. Kayak lu nabung, ya, lu nggak langsung semua, gitu kan. Lu pecah-pecah, lu bagi-bagi lagi kemana, gitu. Nggak semua kesan lu taruh di bank kan. Ada yang lu masukin, ada yang kesan lu nabung di reksadana, ada yang lu misalkan nabung di tempat-tempat lain. Nah, anggap lu ada tabungan baru di kripto lah, ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi untuk Cosmos ya, apalagi yang kita bisa omongin memang secara struktur masih the best ya, minimal dari top 20. Karena rapih banget, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, untuk sekarang kita akan lihat nih sebentar lagi MA20 dengan 200 akan semakin dekat. Andaikan mulai terjadi golden cross, nah ini gue penasaran nih. Ini akan kebalikannya dari BTC. Oke, dan selanjutnya kita ke Phantom. Sayangnya untuk Phantom kita bisa lihat kemarin tidak retest 24 sen. Jadi ya masih panjang PR-nya sebelum kita buka posisi long. Jadi buat lo yang tertarik masih harus bersabar, tunggu dulu hari ini kalau retest bagus, retest 1, retest 2 baru kita buka posisi long, atau lebih tepatnya retest 2 ini kita sebut sebagai konfirmasi. Nah, andaikan lo dapat posisi long di sini ya di 24 sen, target TP-nya ada 2. Yang pertama di EMA 20 itu yang konservatif, untuk yang lebih agresif di 27 sen. Nah, itu untuk long. Untuk shortnya otomatis sama logikanya, tinggal di reverse aja ya. Andai kan dia mulai ke EMA 20 nih, ke reject sekali, reject 2 kali, monggo buka posisi short dengan target TP di 24 sen. Itu scenario short pertama. Andai kan momentumnya kuat, dia retest sampai 27. Nah, sama logikanya ya, retest 2 kali atau konfirmasi baru buka posisi short. Tapi perbedaannya kalau di 27 sen ini, lu ada dua pilihan untuk TP. Yang pertama MA20 ini adalah yang konservatif. Untuk yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 24 sen ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk posisi spotnya lo bisa pertimbangkan sama di tempat posisi long antara di 24 sen atau ya nanti kalau seandainya kan 20 reclaim juga bisa ya. Nah, untuk sebelum kita lanjut ya, gue ingin ingatkan bahwa DCWT ini bukan DCWT, tapi bahwa futures itu nggak wajib ya, lu nggak harus maksain buka futures karena gini, futures trading ini adalah satu jenis investasi yang lebih ke high risk. Jadi kalau lu ngerasa oh gue lebih konservatif bang, gue lebih sukanya kayak nabung tuh yang kayak DCA averaging, ya nggak apa-apa ya, nggak harus semua ikutan futures. Nah buat lu yang oke dan bisa jaga resiko, nah ya pastikan ya posisi futures lu jangan terlalu ngerusak atau jangan sampai ngerusak portofolio lo ya. Kalau bisa di bawah dari ya, kalau bisa 10% lah, maksimum 10% dari portofolio lo. Jangan sampai kesannya portofolio lo jadi ancur-ancuran karena posisi futures lo juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom, dan selanjutnya kita akan ke BNB. Oke, dan untuk BNB sayangnya retest kedua kita belum didapatkan. Ya, jadi ini lagi ya, sekali lagi contoh pentingnya kita menunggu retest atau konfirmasi ya.
Kalau kemarin kita ngeliat, wah ini udah retest kali nih, wah gatel, langsung buka posisi short di sini. Ya sekarang boncos. Ya jadi sekali lagi bukti. Ya, tapi jangan sampai salah berpikir bahwa konfirmasi itu pasti benar 100%. Nggak juga. Jadi tujuan konfirmasi adalah memperkecil probabilitas kita untuk kena yang seperti ini. Ya. Nah, untuk sekarang ya, jadi dia udah reclaim 276,1 ya, tinggal kita lihat apakah malah sekarang jadi posisi long yang kita bisa pertimbangkan ya. Nah, jadi retest tinggal kita tunggu hari ini. Kalau sampai terjadi retest 1 ya kita tunggu sampai besoknya lagi atau lusa ya. Kalau sampai dari tes kedua lagi, silahkan buka posisi long dengan target TP di 282,7. Jujurnya sama 20 sedikit nanggung ya. Jadi sekalian aja kalau mau buka posisi long di sini langsung di 282,7 TP-nya. Untuk shortnya ya sesama lah kayak yang kemarin-kemarin ya. Ya tinggal kita balik aja. Kalau sampai dia ada retest kayak di sini, retest 2 kali, monggo buka posisi short. Itu untuk skenario apabila dia naik ke atas ya, atau bisa bertahan di atas dari 276,1. Tapi andaikan jebol lagi ke bawah ya, berarti skenarionya sama lagi kayak di sini, tunggu lagi retest ya. Jadi gini, kadang-kadang saat kita trading futures, yang salah satu pembunuh paling efektif itu adalah lu nggak sabar gitu ya. Di sini udah jebol, lu ngelihat retest sekali, wah ini udah retest nih sekali, cukup lah, udah gue short aja, udah pasti turun. Tahunya naik kayak gini, udahnya lu cut loss. Cut loss gini, retest sekali, udah nih, udah pasti naik ke atas. Tahunya jebol lagi ke bawah. Nah, itu yang sering bikin lu boncos. Maka dari itu, ya harus sabar. Gitu. Jangan berpikir setiap hari harus buka posisi. Karena nggak harus. Ya. Kalau nggak ada setup yang bagus, ya jangan dipaksa. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Ya. Overall, market cenderung sedikit recover. Ya, BTC juga mulai di atas 20.000 lagi. Tapi ingat ekstra hati-hati, semakin dekat ke tanggal 22, maka kemungkinan besar akan semakin volatile. Karena di situ ada beberapa berita yang cukup penting. Ya, arguably tanggal 21 juga. Jadi ingat-ingat waspadalah ya, jangan sampai over leverage. Dan sebelum kita tutup juga, gue ingin ingatkan bahwa jangan sampai pakai uang panas di sini ya. Karena kalau sampai udah pakai uang panas, ya itu biasanya akan jadi kacau. Dan kalau udah uang panas, susah lah ngomong uang panas sama long term di waktu atau di satu kalimat yang bersamaan. Karena biasanya uang panas ini ya otomatis pasti nggak akan bisa untuk long term. Ya, jadi sekali lagi gue ingatkan, mendingan lu DCA ratusan ribu kesannya setiap minggu atau setiap bulan, dibandingin lu masukin puluhan juta tapi lusa harus ditarik untuk bayar listrik, bayar mobil, bayar rumah. That's bad ya. Please jangan pakai uang panas. Karena ujung-ujungnya, the winner itu adalah orang-orang yang bisa terus averaging secara jangka panjang. Ya. Dan orang-orang yang menang juga dalam futures adalah orang-orang yang bersabar dan gak memaksakan nge-trade walaupun setupnya nggak jadi. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.